Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Azhar Ahmad Smaragdina, salah satu dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, program studi S1 Pendidikan Teknik Informatika. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemrograman berorientasi objek, dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau disingkat PBO, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa di program studi S1 Pendidikan Teknik Informatika FTUM. Mata kuliah PBO ini memiliki bobot sebesar 3 SKS. Selama 1 semester ke depan, bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah PBO bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam memahami konsep pemrograman berorientasi objek tingkat dasar dan juga mengimplementasikan pilar-pilar utama mencakup pewarisan, enkapsulasi, polimorfisme di dalam pemrograman berorientasi objek. Kemudian, capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari program studi S1 PTI yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menguasai konsep teoritis dan juga mampu menerapkan kemampuan mendalam pada bahasa pemrograman untuk merancang aplikasi dan sistem informasi yang sedang tren pada masanya, dengan menunjukkan kinerja yang mandiri dan terukur serta bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Sedangkan untuk capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan pemahaman tentang pemrograman berorientasi objek tingkat dasar, bagaimana konsep dasar dan juga implementasi pilar-pilar utama mencakup pewarisan, enkapsulasi, dan juga polimorfisme di dalam pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, harapannya mahasiswa juga mampu menciptakan aplikasi dalam pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan bahasa pemrograman Java yang mengimplementasikan konsep pewarisan, enkapsulasi, dan polimorfisme. Referensi yang kami gunakan pada mata kuliah ini cukup beragam. Beberapa referensi utama adalah salah satu buku dengan judul Concise Guide to Object-Oriented Programming yang diterbitkan oleh Springer, dan juga Beginning Java Programming to Object-Oriented Approach yang diterbitkan oleh Wiley Publisher. Sedangkan untuk sistem pembelajaran PBO dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran life-based learning yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran serta bagaimana penerapan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa strategi yang digunakan yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan juga penugasan berupa studi kasus terkait implementasi PBO pada dunia nyata. Pembelajaran mata kuliah PBO ini dilakukan kurang lebih selama 16 pekan. UTS dilaksanakan di pekan ke-7 dan ke-8, sedangkan UAS di pekan akhir yaitu ke-15 sampai 16. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya, seperti pekan sebelum UTS, maka akan banyak menggunakan metode problem-based learning. Dan pekan sebelum UAS, maka mahasiswa akan berfokus pada diskusi kelompok, penyelesaian studi kasus, dan juga penyelesaian proyek akhir. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan bisa melalui WhatsApp Group atau forum diskusi di LMS atau Google Classroom untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah PBO dan penugasan serta mandiri melalui di LMS yang disediakan. Selanjutnya adalah evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah ini didapatkan dari kuis, kemudian ada penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan juga presentasi proyek akhir.
Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali dan juga penugasan terstruktur, baik secara mandiri maupun berkelompok dilakukan kurang lebih sebanyak 5 kali. Lalu diskusi kelompok di mana penilaiannya berdasarkan pada rubrik diskusi, di mana memuat keaktifan, bagaimana keaktifan setiap anggota kelompok. Untuk UTS dilakukan menggunakan rubrik MCQ atau Multiple Choice Question, dan UAS dilakukan menggunakan presentasi proyek akhir pada setiap kelompok. Untuk pembuatan evaluasi, yang pertama adalah kuis interaktif sebanyak 10%, kemudian penugasan baik mandiri maupun kelompok sebanyak 20%, diskusi kelompok 10%, UTS sebanyak 20%, kemudian UAS atau proyek akhir sebanyak 40%, dengan total pembobotan adalah 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pemrograman berorientasi objek untuk mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Teknik Informatika FTUM. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Oke. Baik ya, hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Bahasan kita kali ini adalah tentang kelas dan objek ya. Masih ingat minggu yang lalu kita membahas terkait pengenalan OOP gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang kelas dan juga objek. Oke. Baik, beberapa pokok bahasan. Ya, kalian akan mempelajari kelas dan objek, kemudian konstruktor, ya apa itu konstruktor, kemudian ada deklarasi referensi objek, kemudian bagaimana instansiasi atau pembuatan objek itu bagaimana dalam object oriented programming, dan juga menggunakan variabel referensi objek dan seterusnya. Ya, jadi kurang lebih itu untuk topik bahasan kita kali ini. Baik, sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik. Kita semua diberikan kesehatan dan juga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan penuh dengan berkah. Silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Baik. Hari ini kita akan memahami konsep kelas dan juga objek ya. Ya. Ada yang masih ingat atau sudah pernah belajar tentang kelas dan objek? Mungkin di tingkat SMK atau di SMA pernah belajar pemrograman? Sudah lupa? Nggak lupa ya? Oke. Baik, kita lihat class define a kind of object. Jadi kelas itu sendiri, jadi ada memiliki beberapa hal. Yang pertama adalah atribut ya, atau data. Kemudian yang kedua adalah provide method ya, ada metode atau aksi. Nah, seperti itu. Jadi objek adalah instan dari sebuah kelas. Jadi objek adalah bentuk nyata dari kelas, seperti itu ya. Contoh misalkan seperti ini. Person atau manusia itu adalah sebuah kelas. Gitu ya. Kemudian ada Alice dan juga Bob atau namanya siapa Mbak? Raihan. Nah, Raihan ini adalah sebuah objek gitu ya, dari kelas person. Gitu ya. Nah, sebuah objek itu pasti memiliki behavior ya, atau metode ya. Dia bisa melakukan sesuatu. Misalkan kalau manusia bisa berjalan gitu ya, kemudian bernafas, kemudian makan dan minum dan seterusnya. Kemudian manusia juga memiliki atribut ya, atau objek memiliki atribut. Ya, contohnya adalah memiliki bentuk wajah, kemudian warna kulit, kemudian tinggi badan, berat badan dan seterusnya. Nah, itu adalah definisi dari objek. Kita lihat, nah seperti ini ada class or object template gitu ya. Jadi kelas itu merupakan template dari sebuah objek. Ya. Ada yang suka bikin kue di rumah? Pernah bikin kue bantu orang tuanya atau bahkan usaha kue, pernah ya? Kue apa yang pernah dibuat kalau mau hari raya itu? Kue kacang, nastar gitu ya. Nah, biasanya ketika kalian membuat kue gitu ya, itu pasti ada cetakannya gitu ya. Nah, cetakannya. Nah, seperti itu. Jadi
cetakan, jadi ada cookie dough, kemudian di situ ada class template, ya. Ya, misalkan ada cetakannya itu. Nah, itu adalah kelasnya. Ya, dia bukan dalam bentuk objek nyata. Kemudian hasil dari kue kalian itu adalah objeknya. Seperti itu. Bisa difahami ya sampai di sini? Oke. Kemudian member of class. Jadi di kelas itu ada apa aja gitu ya. Kita lihat di situ ada atribut ya, instance variable data gitu ya. Jadi kemudian ada method. Sekali lagi, dia memiliki atribut ya, kemudian memiliki method. Contoh misalkan person class ya, kelas person atau manusia memiliki beberapa atribut ya kan. Kalian memiliki beberapa data yang melekat pada diri kalian. Yang pertama adalah nama, kemudian mungkin alamat dan juga nomor telepon. Kemudian methods, nah di situ methods itu adalah aksi yang bisa kita lakukan atau aksi yang dilakukan oleh objek tersebut, ya. Misalkan change address, change phone number, kemudian bisa berjalan, bisa makan dan seterusnya. Kita lihat, Alice adalah sebuah objek gitu ya. Ada nama gitu ya, atributnya ada nama, kemudian alamat dan seterusnya. Oke, sudah jelas ya? Sampai di sini? Oke. Mungkin salah satu saya ingin mencontohkan buat satu objek gitu ya. Contohkan gitu ya, atributnya apa, kemudian behavior-nya apa. Coba silakan bisa angkat tangan. Ya. Contoh kelas hewan, Mhm. kelas objeknya itu kucing, Mhm. atributnya itu bulu, Warna bulu gitu ya. Mhm. terus metodenya itu bisa melompat. Oke, melompat, berjalan, dan seterusnya. Oke, terima kasih. Sangat bagus sekali ya. Jadi, contoh misalkan kelas kucing gitu ya. Ada kelas namanya kucing. Kemudian objeknya, ya kucing tersebut. Misalkan namanya siapa? Namanya siapa? Ada yang punya kucing di sini? Cimi gitu ya. Ya, dia memiliki atribut ya. Namanya siapa? Cimi gitu ya. Panjangnya berapa, umurnya berapa. Kemudian dia bisa memiliki metode gitu ya. Aksi yang bisa dilakukan. Ya bisa berlari, berjalan, dan seterusnya. Oke, jadi itu bagaimana konsep-konsep di dunia nyata itu kita bawa ke pemrograman. Nah, seperti itu. Karena itu di sini ini adalah konsep pemrograman berorientasi objek. Nah, konsep ini itu juga digunakan pada banyak bahasa pemrograman gitu ya. Pada mata kuliah ini kita akan fokus di Java. Nanti misalkan kalian menggunakan C++, ada PHP, kemudian Python, dan bahasa pemrograman yang lain itu juga banyak sekali menerapkan konsep OOP. Seperti itu. Baik, untuk kode programnya, ya kurang lebih ada contoh seperti ini. Saya contohkan. Jadi ini bagaimana kalian merepresentasikan sebuah objek gitu ya. Jadi misalkan ada class name. Nah ini kita buat dalam UML class diagram. Ada nama kelasnya, kemudian ada data atau atributnya gitu ya. Misalkan di situ automobil atau dalam bahasa Indonesia adalah kendaraan bermotor gitu ya. Fuel, ada datanya ya tentang pertama adalah bahan bakar, kemudian kecepatan, kemudian license-nya seperti apa. Kemudian metode ya, dia bisa ngapain aja. Bisa increase speed gitu ya, bisa menaikkan kecepatan, kemudian bisa juga berhenti. Nah ini adalah contoh bagaimana kalian menggambarkan sebuah objek dalam kelas diagram. Nah, tentunya nanti kode programnya akan bisa menyesuaikan. Oke. Selanjutnya ada kelas dan objek. Bagaimana sih kita mendeklarasikan kelas dan juga bagaimana membuat sebuah objek pada bahasa pemrograman gitu ya. Tadi kan konsep di dunia nyata gitu ya, sudah tahu ya. Kelas seperti apa, objek bagaimana, dan juga atribut dan juga metode atau aksi yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Bagaimana kita berkomunikasi dengan komputer menggunakan kode program untuk merelasikan hal tersebut. Kita lihat di situ, jadi untuk membuat kelas itu sangat mudah sekali. Keywordnya sama dengan namanya gitu ya, kelas, kemudian nama dari kelasnya, nah, seperti itu. Kemudian object creation, bagaimana kita menciptakan objeknya, gitu ya. Jadi di situ ada class name, kemudian object name, new class constructor, nah, seperti itu. Oke. Kita coba tuliskan gitu ya. Jadi class name misalkan, jadi contohnya adalah kucing, ya gitu ya.
Jadi kita buat nama kelasnya, misalkan di sini kucing. Kemudian keywordnya adalah object name-nya. Namanya siapa tadi? Cimi ya. Nah, Cimi misalkan kucing. Cimi sama dengan ada keyword new di situ ya. Nah, keywordnya adalah new. Kemudian adalah kelas konstruktornya. Kelas konstruktor itu adalah nama kelasnya sendiri. Itu ya. Itulah default konstruktornya. New kucing. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ini adalah kode program dasarnya. Ada keyword new di sini. Nah, Cimi sendiri merupakan nama dari objeknya. Oke, jadi ini adalah nama objeknya. Dari kode program ini berarti kita sudah membuat satu objek dari kelas kucing, gitu ya. Nama objeknya adalah Cimi. Nah, ketika kita sudah membuat objek dari kelas kucing, maka seluruh atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas kucing itu juga akan melekat pada objek yang ada di sini. Paham ya? Jadi tadi misalkan kucing memiliki atribut, ya kan? Memiliki beberapa atribut. Yang pertama misalkan warna bulu ya. Kemudian memiliki metode atau aksi, ya, dia bisa berlari, kemudian bisa melompat. Nah, seperti ini. Jadi, ketika kita membuat sebuah objek dengan Cimi, maka dia akan memiliki atribut warna bulu dan juga memiliki metode yang sama dengan kelas kucing. Mudah bukan ya? Oke, sangat sederhana sekali. Oke, selanjutnya adalah konstruktor. Nah, jadi ini adalah sebuah metode yang otomatis akan dipanggil setiap kali melakukan instansiasi terhadap suatu kelas. Gitu ya. Dan ini adalah konstruktor. Namanya sama dengan nama kelas. Seperti itu tadi kucing, maka konstruktornya juga kucing. Tidak ada return type dan jika tidak deklarasikan, maka akan menggunakan default-nya. Default-nya sendiri adalah menggunakan nama yang sama dengan nama dari kelasnya. Seperti itu. Contohnya ada di sini, gitu ya. Jadi ada kelas mahasiswa, konstruktornya adalah mahasiswa. Kemudian kita lihat di kode program yang bagian atas. Ya, di situ di baris paling atas ada mahasiswa M1 sama dengan new mahasiswa. Pertanyaannya, ya kan? Coba ada berapa objek pada kode program tersebut? Ada yang tahu? Ada? 2. Apa nama objeknya? M1 dan M2. Bagus sekali. Kemudian, apa atribut yang dimiliki oleh mahasiswa? Nama dan juga NIM. Kemudian apa behavior atau metode yang bisa dilakukan oleh mahasiswa? Cetak nama dan cetak NIM, gitu ya. Kemudian kita lihat, nah di situ ada konstruktor, ada new mahasiswa. Nah itu adalah default konstruktor, sehingga kita bisa menciptakan objek dengan nama M1. Kemudian kita bisa mengisi atributnya ya. Itu ada M1.nama sama dengan Budi dan juga M1.nim ada nim-nya. Nah, seperti itu. Sangat mudah ya. Jadi di situ ketika kelas mahasiswa memiliki nama dan nim, maka M1 dan M2 juga memiliki atribut yang sama dengan kelasnya. Dia juga memiliki metode yang sama dengan kelasnya. Seperti itu. Jadi konsep ini bukan hanya berlaku di Java gitu ya, tapi di semua pemrograman juga memiliki konsep yang sama terkait kelas dan juga objek. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Baik, saya lanjutkan. Bagaimana mendefinisikan sebuah metode atau aksi gitu ya? Contoh misalkan, method belong to a class. Jadi metode itu milik dari kelasnya. Kemudian heading-nya, judulnya, awalannya bisa integer, float, void, dan seterusnya. Kemudian body dari metode tersebut, enclosed in braces ya. Jadi ada kurung kurawal, dibuka dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal. Seperti itu. Oke, kemudian ada namanya main method ya. Nah, tadi kita sudah menciptakan objek dan seterusnya. Kemudian di Java ada namanya main method.
Jadi main method inilah yang nantinya akan dieksekusi oleh kode program. Sebagaimana kalian belajar C di semester kemarin ya, maka yang akan dieksekusi oleh compiler itu adalah program-program yang ada di metode main. Seperti itu. Oke, nanti kita akan praktekkan bersama. Contoh di sini ada class person, ada person test, kemudian di sini ada main method ya. Nah, di main method inilah nantinya program akan dieksekusi. Oke. Kemudian kita lihat bahwasanya di dalam Java file name dan juga kelas harus sama gitu ya. Jadi misalkan kita membuat nama kelasnya adalah kucing, maka nama filenya juga harus sama gitu ya. Misalkan kucing namanya Cimi, maka nama kelasnya adalah seperti ini, kucing.java. Nah, ini adalah nama kelas harus sama dengan nama filenya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat file ekstensinya adalah Java. Kemudian after compilation, ya, maka ini akan dikompil, kemudian akan berubah bentuk menjadi .class, gitu ya. Itu yang terjadi pada mesin komputer kita. Kemudian kelas inilah yang akan dijalankan oleh JVM, Java Virtual Machine, kemudian akan muncul output dari program yang kalian buat. Oke. Jadi itu yang perlu diingat ya. Baik. Kita lanjutkan. Ada dua tipe metode ya. Tipe fungsi atau metode. Jadi yang pertama adalah return a value. Dia mengembalikan sebuah nilai. Ada yang don't return a value atau void method. Ya, contoh misalkan di situ next keyboard.next integer, maka di situ keyboard akan memanggil objek gitu ya, next integer. Kemudian yang don't return value di situ ada void ya, misalkan system out println ya, enter data dan seterusnya. Nah, itu adalah yang void method. Nah, seperti ini kita lihat contohnya ya, public void write output itu adalah headingnya. Kemudian bodinya jangan lupa ada tanda kurung kurawal. Apa yang dikeluarkan oleh metode tersebut, jadi system out println dan seterusnya. Nah, ini kita lihat void method, jadi dia tidak memberikan nilai balikan, gitu ya. Jadi di situ ada parameter write output, di situ kosong, gitu ya. Jadi dia tidak memasukkan apapun di dalamnya. Keluarannya hanya berupa menampilkan teks ya, nama dan juga umur, seperti itu. Kemudian yang menggunakan return value ya, ada keyword return ya. Nah, seperti itu. Langsung saja ke contohnya, misalkan seperti ini, public float density float area ya, return population. Jadi di situ ada inputan float area, kemudian returnnya adalah population. Nah, yang akan mengeluarkan nilai yang kita inginkan. Seperti itu. Ya, itu adalah dua jenis metode seperti itu. Oke, nah penamaan metode ya, use a verb to name methods. Jadi untuk penamaan metode itu karena kita berusaha menggunakan bahasa yang baik dan benar gitu ya, agar kita tidak kesusahan sendiri, maka nama metode biasanya adalah berupa action atau kegiatan. Contoh tadi sudah bagus ya, kucing ada berlari dan juga melompat. Jadi start a method name with a lowercase letter. Biasanya diawali dengan huruf kecil. Nah, itu tentang penamaan. Kemudian ada public method. Nah, seperti ini ya, public void, nama metodenya, kemudian parameternya, kemudian ada statementnya. Selanjutnya adalah kita lihat seperti ini, yang memiliki return value, public return type ya, ada public integer, public float dan seterusnya, kemudian nama metodenya. Seperti itu. Jadi ini adalah untuk public method. Oke. Baik. Nah, itu tadi terkait kode program untuk metode ya. Kemudian ada kelas dan juga bagaimana atribut dan juga konstruktor. Nah, seperti itu. Jadi summary-nya ya, kita lihat ringkasannya. Bahwasanya bagaimana mendefinisikan sebuah kelas. Yang pertama adalah public class name, nama kelasnya gitu ya. Misalkan tadi public class kucing,
Kemudian atribut kita definisikan di situ, di bawahnya. Atributnya apa saja tadi? Misalkan warna bulu. Kemudian method definition, ya, method definition misalkan dia ada di situ ada berlari, ada melompat. Misalkan berlari kecepatannya berapa, kemudian melompat dia jangkauan lompatnya berapa. Kita bisa menambahkan metode di situ. Oke. Ini adalah kesimpulannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah cukup jelas ya? Oke. Baik, kalau sudah cukup jelas, nah kita akan bermain sedikit, kita akan bermain kuis gitu ya, menggunakan Quizizz. Semuanya sudah mendownload Quizizz? Oke, nanti akan saya tampilkan, kemudian kita akan bermain kuis bersama. Oke, baik ya. Ini adalah QR code untuk Quizizz-nya, silakan bergabung. Ada kurang lebih 10 soal, masing-masing soal waktunya 20 detik ya. Jadi nggak sampai 5 menit sudah selesai. Oke. Semuanya sudah bergabung? Oke. Baik, saya lihat sudah cukup banyak yang bergabung ya. Oke, kita mulai ya. Sedikit kuis ya, agar kalian semakin paham tentang OOP ya, pemrograman berorientasi objek. Baik, untuk selanjutnya materi praktikum dan yang lain silakan sudah saya siapkan di LMS ya, silakan nanti dikerjakan, jika ada kesulitan bisa ditanyakan. Baik, terima kasih untuk kegiatan hari ini, semoga tetap semangat ya, dan minggu depan kita akan masuk di konsep baru tentang inheritance, bagaimana mewarisi sifat-sifat yang dimiliki oleh induk dari sebuah kelas. Oke. Baik, itu untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya dan juga atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah PBO di program studi S1 Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2023, khususnya dan Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemdikbudristek Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Departemen Teknik Elektro dan Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan atas semua kekurangan dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.